Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kalau Nabi dan jamaah yang terus taklim dan musim dan mungkin dan biasa ansab rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Sahibul Head Mas Qadim sekeluarga, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap ditahbirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang kami hormati, mungkin usahakan kitab Masalihul Ibad, terus nasihat-nasihat kanggo yang sing ibadah dan Gusti Allah, kaum Gusti Allah. Itu wal maqalah tsaniyah. Wal maqalah tsaniyah asrah duit tetes makalah yang ke-12 nampak il hukama saking setengah piro-piro ahli hukama adzaul qulub piro-piro doktere hati. Jadi hukama itu yang enten doktere masing-masing, dokter badan ini dokter kesehatan, tapi dokter hati diwakilkan. Ini namanya hukama. Hukama itu yang soleh, yang alim. Salah satu asya'a utawi telu piro-piro perkara Bapak rujaluhu sosok iku ngilangake kesusahan, iku ngilangake al-ghusoso ing kesusahan. Jadi wonten 3 perkara Bapak ruja ngilangake apa asya atau salah satu asya al-ghusoso ing kerukan kesusahan. Jadi napa mawon niku yang bisa menghilangkan kesusahan kita. Ya, memang kata-kata kalau kita punya hutang ya harus baca. Kan masa tidak punya baju harus. Ya, ini menurut hukam. Nilai itu kan menurut nama nanti yang cara apa namanya logisnya mawon. Dohire macam itu. Terus si hukam niku napa 3 perkara niku iki diwaos ditong milubai kelawan domnae boy ibu sosok taksi umum niku tegese ngilangake apa salah asya al umuman ing pira-pira kesusahan. Rupane niku zikrullah. Jadi Islam niku tabdil. Lek jenengan pengen boten susah, pengen boten sumpah, ke zikrullah. Ke harus eling ning Gusti Allah. Ge zikir macamnya kata. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Ini perintah termasuk yang Al-Qur'an. Wahai yang dan beriman ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Dikekek ingat Gusti Allah. Maksudnya ingat niku zikir niku enten bil lisan. Jadi enten sahabat niku ya Rasul, kula niki pun kata ilmu tentang agama tentang syariat itu kata. Tapi kula pengen sesuatu yang bisa saya pegang kapan aja. Akhirnya nopo terus Rasulullah. Sudah basahi lisannya jenengan dengan zikir, zikrullah. Zikir, kemudian pernah kalau terangkan zikir itu macam-macam, termasuk makan.
Niki kata tiang-tiang wali yang jadi dekat Gusti Allah itu gara-gara mati kali minum. Keranten tiang niku ketika tiang niku dahar minum, niki merasa tiang itu boten gada nopo-nopo, boten punya kemampuan, dan yang punya kemampuan niki hanya Allah. Kita boten sakit. Sombong, wong kita masih membutuhkan air. Kita mau sombong gimana? Wong kita mau masih membutuhkan makanan. Akhirnya nopo? Hanya Allah yang maha kuasa. Hanya Allah yang berhak untuk apa? Kumedzi takabur. Hanya Allah yang maha kaya. Dan namanya kaya niku ghaniyun niku kan artinya mboten butuh. Menawi tasik butuh niku namanya fuqara. Lah kita iki sak butuh teng minuman, butuh teng daharan. Dan niku jenengan dadasaken niku inget teng Gusti Allah. Gara-gara daharan jenengan saged dados kekasih Gusti Allah. Gara-gara minuman jenengan saged dados kekasih Gusti Allah. Akhirnya anteng teng awak. Menawi inget teng Gusti Allah niku anteng. Masalah perdagangan, masalah anak, masalah napa mawon. Makanya Rasulullah bikin niku pripun? Zikir itu pertama itu dengan lisan. Berkata zikir. Mungkin bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Menawi sakit dengan zikir niku 24 jam. Pokoknya ingat mau. Dah ingat niku enak mungkin. Nanti nopo ingat yang disebut ada kejadian yang menurut akal kita kurang enak. Ini memang pun sampun takdir Gusti Allah. Ingat yang Gusti Allah. Nopo nanti kita terus Gusti Allah jenengan yang diuji, memang Gusti Allah bakal menguji. Walana buana menjadi malkau kalimatkan malkau beruji wana sinar Allah wabas siris sobirin. Kalau kita ingat teng Gusti Allah, ingat teng Al-Qur'annya, ingat teng ayat ini wabas siris sobir, hari sabar. Dan sabar niku di dunia pasti ada balasan. Rasulullah boten asal Rasulullah. Nggih, keranten Rasulullah itu kadang-kadang boten inget teng Gusti Allah. Boten inget lek tiyang niku enggak ada Tuhan. Enggak ada Allah. Lek pun enggak ada Allah napa badhe Rasulullah. Rasulullah niku sering boten dahar niku nyampe 3 hari, nyampe napa nanti perutnya niku diganjel sama batu nggih. Kadang kepanggil sama Abu Bakar, ya Rasul gimana niki di Sama'il Muhammadiyah niku. Ini kalau kapan-kapan mau seminggu. Terus ketika bertemu dengan sahabat Abu Bakar, gimana? Ada yang cuma tidak ada. Jalan-jalan malah kepanggil kali Sayyidina Umar, gimana? Ada makanan? Tidak ada. Oh iya ya Rasul, di sana ada sahabat yang punya pohon kurma sama punya ternak, ayo ke sana. Gitu. Baru karena niku ngertos Rasulullah, ya sudah dengan tembuki kula sing mundur disukaaken sing sae-sae. Terus niku nggih. Terus lek pun dikir teng Gusti Allah rejo dengan sabar. Memang apa? Apa itu dikir ingat mawon. Ingat niku pertama kali lisan. Ingat. Pokoknya pun nyampe apa namanya kalau bisa itu dikir terus. Kadang enten salah satunya itu gini dikir bisa jadi nopo kiriman dan ahli kubur. Salah satu kisahnya itu yang lu mimpi lo niki kok gak rebutan sama yang lainnya di alam kubur itu. Yang lain rebutan hidangan niki boten. Ada loh kok dengan kompetennya nih rebutan pindah niku ikut makmum. Saya sudah dapat kiriman tiap beberapa hari. Di mana putranya dengan putra saya ada di daerah pasar di pojokan. Dia jualan. Ada kali ulama niki yang mimpi niku diparani tempat itu. Ternyata ini pura-pura beli setelah juali dia niku mendel mawon. Kali mawon sedikit. Tapi yang dibaca Al-Qur'an. Akhirnya yang itu kok curiga, kalau kita di rodok mangkel. Jadi ini gimana sih? Wong namanya pembeli itu kan raja, seharusnya ini dilayani dengan baik.
kok setelah ngomong berapa kali diam. Menurutnya yang begini, akhirnya kerangka ditanggapi, iya. Jadi saya ini hanya ngomong seperlunya, setelah itu saya baca Quran. Ternyata nanti dihafal. Dan Quran, bacaan Quran ini saya kirimkan untuk kedua orang tua saya. Sakit dengan lisan. Mari ngoten setelah lisan niki sakit dengan niku dzikir bil akal. Dzikir dengan akal. Mari ngoten dzikir bil napa namanya bil qalb dengan hati. Mari ngoten dzikir bil ruh. Danten badan bil jasad niki dengan harus dzikir. Makanya Rasulullah niku wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasa. Senajan niku napa namanya niki kedua matanya Rasulullah niku menutup, tapi hatinya bukan pernah tilam. Dikir terus. Memang harus proses. Kalau rumiyin latihan niku setelah kali kiai kula niku diajari niku. Waktu niku ngaji ihya. Jenis ihya dalu niku kalau ihya setelah subuh. Tanwirul qulub. Tanwirul qulub niku nerangaken ati sampai sangat teniki. Cahayanya biro-biro hati tanwirul qulub. Jadi kan betul pada apa terjemahannya. Tapi mungkin terjemahannya gitu betul. Akhirnya dilatih dikir, dilatih dikir itu dimatikan. Pertama gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kan Allah. Kadang buku terakhir niku Pak Usribat domir risani Pak Usribat bilhani bil alhani. Bu niku domir sa'an. Domir sa'an niku diimriti niku ngertiaken domir yang punya ini bermakna la ilaha illallah. Takut ketika orang badai nazak mau dah ini meninggal. Dah ngeten do. Iki lek bener-bener kaget dah gitu. Lale mendelik mati. La ilaha ini ternyata meninggal. Menawi Allah takut meninggal. Ayat itu namanya domir sa'an. Artinya niku la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Dari ngoten setelah mouse niku dimatikan lampu. Setelah dimatikan niki pertama dengan lisan. Walaupun sudah sekarang ini dikir semua rambutnya, badannya, hilangkan jiwanya. Hilang yang ada hanya Allah. Waduh niki boten kiat kula melek. Hilang mungkin. Hilang butuh latihan. Akhirnya kita tetap latihan setelah sambil kuliah mungkin dikir kayak ngomong dikir. Mari ngoten terus masih boleh sampai kalau rokokan itu sambil nyedot Allah keluar Allah. Terus ngoten niku. Bahkan kita diajari niki mau tidur niki kan doa. Terus napa mirenganu niki kan dikir. Alhamdulillah ternyata masih bisa dengar. Kan suara nyamuk gigit gitu nih. Alhamdulillah masih terus niku. Kok ngene iki. Bahkan kita diajari itu tiap pekerjaan itu harus diiringi dengan doa. Jadi benar sahabat itu takut dengan Rasulullah. Ya Rasul, sudah banyak ajaran syariat Islam di saya. Saya ingin sesuatu mawon yang ini bisa sahabat pegangan kapanpun. Ya sudah, basahi lisanmu dengan zikir. Wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Zikir terserah jenengan pripun zikir. Wonten malih ketika duduk niku Rasulullah niku teng sahabat jenengan purun. Kula sukani harta karun yang di dunia ini tapi ada di akhirat. Mari ngoten jenengan niku ya Rasul baca mawon la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya dia kok mantun asar mau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, insyaallah berkenan. Mas Ainul itu biasanya sering ke rumah. Ada apa-apa ya sudah dulu bacakan ini dulu. Pokoknya ada gini ya sudah bacakan ini, kirim Fatihah ke orang tuanya sing mantun sensor, terus baca ini. Baru nonton ke rumah berapa hari, oh ya Ustaz ini sudah ada, sudah enak. Terus ini butuh ini saya. Oh ya kesini lagi, ya amalkan ini tapi istiqomah. Gak usah lama-lama nih ya.
7 hari maksimal 4 hari. 1 minggu, alhamdulillah Ustaz, ini sudah ada uang untuk ini berapa sekian, alhamdulillah. Nah itu ini sepi, dan gimana? Kenapa sudah amalkan ini? Ternyata gini, la haula wala quwata itu adalah harta karun yang ada di antara surga. Terus malih Rasulullah jenengan betul purun berbuat kebaikan, 1000 kebaikan dan bisa menghapus 1000 kebaikan. Napa niku ya Rasul? Ya sudah baca tasbih subhanallah subhanallah 100 kali. Jadi sebenarnya ada surga nu gampang. Bahkan pernah Rasulullah nanti pernah ada pekerjaan yang murni yang ini bisa meninggikan derajat manusia, yang derajat itu melebihi daripada kita sedekah emas kali perak. Bahkan kita jihad dan itu bisa membunuh orang-orang kafir. Hari kenapa niku yang bisa meninggikan derajat? Malas dikir tasbih. Banyak as-salat dzikir. Bahkan tiap seseorang tiap ruas niki dikengken sedekah. Terus Rasulullah, tiap ruas seseorang niki suruh sedekah. Sedekah napa? Tasbih, tahlil, tahmid. Itu tadi ku amar ma'ruf, nahi mungkar, termasuk salat duha. Niki lek pengin tenang, lek jenengan pengin boten sumpek, niki nggih harus pikir Gusti Allah. Asfarul buyuti minal khair, paling kosong-kosongnya rumah dari kebaikan adalah buyut baitun, rumah yang kosong andzikrillah. Jadi sofrun min dzikrillah. Jadi rumah niku dikatakan rumah yang kosong dari kebaikan bila di dalam rumah ini boten dzikir Gusti Allah. Lah rumah niku sakit ya. Badan niku akan jauh dari kebaikan, baik kebaikan dunia dan akhirat. Bismisi nopo ni mawon pun niku akan jauh dari kebaikan ketika di dalam dirinya niku boten ngerti Gusti Allah. Niku hadis Rasulullah. Masyarakat nggih ngoten. Niku bahasanya di hadis niku memang asfarul bait, asfarul buyut niku pakai kata-kata rumah. Tapi ini bisa dimaknai niku nggih badan, nggih wilayah daerah, nggih termasuk apa namanya? Kota, nggih provinsi, nggih negara ini akan jauh dari kebaikan, bahkan di dalamnya tidak akan ada kebaikan walaupun secara ekonomi, secara militer, dan macam-macam niku kelihatannya maju. Tapi rumah itu akan jauh dari kebaikan ketika di dalamnya wonten zikrullah. Makanya zikrullah itu penting. Kalau kemarin niki cerita kula iki. Terus mulai injing gimana di daerah enggak sampai asal. Akhirnya kula ke jalan-jalan dengan ya, sambil mau biasanya kalau setelah zuhur kula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pun sampai asar. Mungkin mantun asar niku la haula wala quwata illa billahil azim niku 100 kali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Niku lek saged lek boten damel awake jenengan, damel putra-putri jenengan atau cucu-cucunya jenengan. Kalau nanti mirip ada santri putinan santri Salafiyah Safiyah asam bagus niku diposoi 4 tahun. Damel putranya, damel dirinya, damel pondoknya, damel santrinya. Makanya bener lek putra-putra itu dados ya yang dengan dikir itu dinyati damel piyambak, damel istrinya, damel anak-anaknya. Karena kesuksesan anak hari ini sebenarnya itu kesuksesan orang tuanya. Yang kata dari terus enggak dikir. Maus bersamsi wa duhaha wal laili niku 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas,
menawi malam Jumat ngeten iki sholawat kula supir. Tapi sholawat kita tiap hari. Nek rumiyin kula diajarkan ku 16.000. Sakniki sak kuwate. Sing penting jalan dikir, diem dikir, mandi kali dikir, rokokan dikir. Carane gini kula latihan. Nyampe kula arep mboten kiat setelah kuliah mungkin mendel mon ngeten. Diarani nglamun, padahal niku latihan dikir. Tapi lek mboten kiat diamburadul, makanya harus ada gurunya. Ada persoalan apa ke guru. Niki mungkin sing duduhaken. Makanya mursyid niku orang yang memberi petunjuk. Akhirnya alhamdulillah setelah sakniki pun bisa. Jadi zikir bareng niku saged. Seluruh badan, lisan saged, hati ngeten iki sareng-sareng ngeten iki, lisan zikir, pikiran zikir niku saged. Badan seluruh badan zikir niku saged. Memang butuh latihan, tapi latihan ini ku kedanten guru. Ketika pun sakit pikir bener, niku enak. Yang pundi-pundi, makanya terus guru niku niku minallah, ma'allah, fillah, minallah. Jadi kita niku duki aslinya memang ciptaan Allah. Maka kita harus di dunia ini harus dimanapun kita ingat Allah. Allah itu ada di dalam diri kita dan nanti kita akan kembali dengan Allah. Itu minallah, ma'allah, fillah, ilallah. Jadi enak nih. Jadi tenang, ada nopo-nopo. Kadang-kadang pusing dimaklum karena kita punya pikiran, punya nafsu. Tapi yang begini terus utama wau menawi dengan pingin hilang kesusahan ini. Niku harus zikrullah, pikir sakit deh, pikir Allah sakit, subhanallah sakit, dan dengan harapan nanti orang niku tidak akan wafat kecuali sesuai dengan kebiasaannya. Dengan harapan kita mungkin sakit husnul khotimah, ketika meninggal kita sakit di zikir. Yuk lihat artis yang cantik langsung subhanallah, masya Allah, ini kira ini sangat kelihatan. Tapi tidak terus-terusan gini, ini sebenarnya biasa. Ya pokoknya dikir pun nanti, dikir sakit deh. Terus menawi sakit, ini ku bener-bener perlu ilmu. Dalam dikir ku perlu ilmu. Jadi ingatnya buatan subhanallah, tapi artinya grundel. Tapi ingat-ingat benar-benar niku sambil diresapi. Nggih, jenengan coba pentingali orang-orang yang kelihatan bisnisnya sukses, pendidikannya, jabatannya tinggi, kok di dalam dirinya, di dalam rumahnya niku tidak ada zikir, maksudnya mboten salat, yang kebaikan-kebaikan syariat mboten jalanaken, iki mesti hancur. Pasti niku. Tapi nek tiyang niku tasih purun zikir ngeten iki salah satunya kan Rasulullah ada ulama mengatakan gitu, perbedaan orang yang zikir sama yang boten zikir niku ibarat orang yang mati dan orang yang hidup. Maka nek tiyang niku secara dunia kelihatan megah, kok boten zikir inget nang Gusti Allah niki sami dengan mati. Ya. Padahal ini nopo perkarangan yang gersang yang itu pasti tidak akan subur. Nek dalam bisnis gitu akan kering, gersang habis jambil tadi itu. Jambil tadi. Jawolu ya. Nanti terserah jenengan. Mas Erwin sakit. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim sebelum nganu. Insyaallah lah ini. Kalau jenengan ini kok Mas Erwin Bismillah, jangan lupa. Yang mau goreng Bismillah. Selesai alhamdulillah. Makanya ketika minum niki sing saya kan ngeten sini. Tripun iki. Niki disusul mulai wong minum kula lekan. Lekap. Bitus. Oh. Jadi jam 8 ini. Saya ingin teman. Dan minum niku kan saya ingin iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai 3 kali baru salah pun. Niki dipikir, hari enak.
sesuatu yang disertai dengan zikir yang masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah itu akan menjadi berkah. Mari yang kedua, ini salah satu tiga perkara yang bisa menghilangkan menghilangkan kesusahan selain zikir yang memiliki wonten sehingga tukanat ka ayyakula kathirat la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah ini kunci. Dengan istighfar kados napa mawon, mau subhanallah sebanyak apapun, tapi dengan boten tikrar la ilaha illallah ditolak. Ini la ilaha illallah niku, dengan la ilaha illallah surga diciptakan, dengan la ilaha illallah neraka diciptakan. Orang yang di dalam hatinya niku esen la ilaha illallah, hanya dia mendapatkan surga, tapi yang mengingkari la ilaha illallah itu masuk neraka. Termasuk la haula wala quwwata illa billah, itu berbanyak. Tapi kita memiliki enten maneh doa yang khusus. Ya mughitha kulli malhu nadahu wa ya mujiba kulli muqarrin da'ahu wa ya haliman ala kulli bi hafatin asahu wa ya qa'iman bil kifayati liman atarahu ala dunyahu as'aluka al-wusula ila ma la aslu ilaihi illa bima'unatika wa daf'u ma la atiku daf'ahu illa biquwatika wa as'aluka khairatan fiha afiyatun wa afiyatan fiha khairatun birahmatika ya Allah. Ayo badrenten harokate mriki. Niki memang intine ngeten. Nedhi teng Gusti Allah niku sedanten kerumpukan niku dikengken milangaken. Sedanten kesusahan niku ken milangaken, sedanten kemaksiatan niki mugi-mugi diampuni kali Gusti Allah. Sesuatu yang tidak bisa kita raih, yang tidak mungkin bisa diraih secara akal manusia, niku dengan kekuatan Allah niku bisa diraih. Dengan pertolongan Allah. Dan sesuatu bala yang niku tidak bisa ditolak oleh kecanggihan teknologi manusia, niku bisa ditolak oleh Allah. Ketika Allah niku mengingatkan, pengen doa niki monggo kula tulisan. Niki doa secara khusus. Mari ngoten walika wa auliyaihi niku sering-sering jenengan niku nyedheki kasih Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah niku sinten? Minal ulama wassolihin, ustaz solihin niku dicelaki. Nggih, insyaallah waris ilmune asal mriku. Jadi maksudnya napa namanya aulia niku enten artine pemimpin. Lateng surah nopon, jadi jangan nyampe kita memilih kalau masih ada orang Islam, jangan nyampe memilih orang yang selain Islam. Tapi kadang lihat nonton niku, ini lebih baik yang non Muslim boten taat atau yang non Muslim tak menjalankan nilai-nilai agama Islam, atau yang Muslim tapi wis rusak salbut. Ini kadang nonton niku. Jadi ada aulia niku artinya gitu kasih. Sinten jenengan sering-sering nyedeki ulama waswalihin. Kadang ngeten sesuatu masalah niku yang tidak bisa diselesaikan dengan uang secara keilmuan atau yang lain niki bisa terselesaikan dengan kita hanya melihat dan berkumpul dengan ulama. Kenapa? Kecuali utang harus dilunasi. Tapi niku enten zikir mas qul huwallahu ahad. Tapi dengan syarat ngeten. Niku kula nate ngamalaken iki pindah, tapi apa kados iki? Karena utangnya mboten gadah kulune kok terus. Walaupun enten sahabat Nabi niku karena seneng kulhu, niku ketika wafat Rasulullah dalam peperangan niku dikeken nyolati. Sampai waktu berjalan itu cincin-cincin ditanggung dilon, ya Rasul kenapa jenengan kok cincin-cincin? Ya barusan malaikat Jibril datang ke sini, ternyata sahabat yang ada di Madinah yang seneng qul huwallahu ahad niku sedo. Akhirnya saat ini jenengan kan mimami sholat dari jarak jauh, yang mana Rasulullah niki cincin-cincin, ternyata yang mriku niku semuanya para malaikat. Niki kehebatan surat Al-Ikhlas. Dan bahkan ketika dia yang niku gak ada hutang, nanti akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti
tapi mau dunia di akuntan kata nanti kulunya juga tak banyak. Ini saya tidak mau bayar utang. Saya kira ini banyak kulu. Hanya kulu Allah SWT jadi barang bila dalam yakulah hukuman. Ini nyedek-nyedek hukama. Walaupun hanya salaman. Jadi sinten sing lenggah kali hukama berarti mereka itu lenggah dengan Rasulullah. Sinten sing apa namanya musafah kali hukama berarti sama halnya dengan musafah dengan Rasulullah. Terus ini pun panjang-panjang. Wakala hukama dan mirengaken kalam-kalam niki kalam-kalam hukama. Jadi kalam-kalam hukama itu ya dulu alal khair ad-dunya wal akhirah. Itu adalah kalam-kalam perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada kebaikan di dunia wal akhirah. Termasuk niki memang sepele. Niki memang sepele. Tapi kalau kita rutut nanti, jenengan sering-sering mikir mawon, ternyata hikmahnya besar. Teng anak kita, teng apa namanya, keturunan kita, anak cucu kita, di keluarga kita, bahkan di bisnis kita. Itu yang akhirah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nggih, nonton tiga nggih. Rasane hilang kerusakan kita. Pertama zikir dan Gusti Allah. Mari ngoten bersupe sering kepal kali tiang-tiang alim, tiang-tiang aulia, tiang-tiang sholihin, ahli-ahli ibadah dan iki alih sering mirengaken kalam-kalam hukama, nasihat-nasihat kan saya itu menjual agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ada pertanyaan ini menggaduh. Hanya dalu malah. Alhamdulillah.